Pak Jokowi, Pak, tolong kami, Pak. Negara kami saat ini sedang terluka, Pak. Bukan sekedar luka-luka kecil, tapi luka yang sangat parah yang menggores jiwa bangsa ini. Tolong kami, Pak. Kami harus meminta tolong kepada siapa lagi? Kepada siapa kami harus mencurahkan isi hati ini? Yang aku tahu hanya kepada Bapak. Pak, tolong kami, Pak. Kembalilah jadi pemimpin negeri ini. Kami rindu belayan Bapak. Kami rindu kasih sayang Bapak. Jokowi untuk Indonesia. Saya berani berkata begini, kami butuh Bapak Jokowi. Tanya rakyat Indonesia. Kami tidak butuh presiden ini. Kami tidak butuh presiden ini yang tidak bisa bekerja di tahun ini. Kami butuh mantan presiden yang lama, Jokowi. Alasannya satu, korupsi koruptor tidak takut di penjara, tetapi mereka takut miskin, takut kelaparan. Tetapi rakyat takut di penjara bila bersuara, karena parah penjahat-penjahat akan menangkap para pengkritiknya. Suarakan rakyat, suarakan. Ini untuk Indonesia. Kita berjuang untuk Indonesia, untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Jadi kami tidak butuh presiden saat ini yang itu yang tidak bisa bekerja, karena tidak sesuai harapan rakyat Indonesia. Kami butuh mantan presiden kami yang dulu, Bapak Jokowi. Kami butuh dia dalam memimpin Indonesia. Seburuk-buruknya Bapak Jokowi masih bisa memimpin negara Indonesia. Tetapi hanya karena popularitas menumpang pamor dari Bapak Jokowi, menumpang Gibran, dia tidak akan pernah menjadi presiden. Jadi kami butuh Bapak Jokowi. Kami butuh mantan presiden kami yang lama, Jokowi. Mantan terindah yang saya miliki adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mantan yang akan selalu berkenang, yang nanti akan saya ceritakan ke anak cucu saya. Saya ingin menyampaikan jika selama dulu kita berhubungan sebagai mantan rakyat dan mantan presiden, saya sadar bahwa saya selalu mengkritik Bapak, tapi akhir-akhir ini saya jadi merindukan sosok Bapak sebagai mantan saya, mantan presiden. Dan melihat kekacauan negara ini, saya jadi ingat masa-masa di mana Bapak masih memimpin kami, rakyat, sebagai seorang presiden. Dan sebenarnya perpisahan itu dulu bukan karena memang kita menginginkan bahwa kita berpisah, tetapi memang aturannya bahwa hubungan kita hanya sebatas 10 tahun, tidak lebih. Jadi walaupun kami punya presiden yang baru sekarang, tapi sepertinya ada rasa ingin kembali ke masa seperti dulu, di mana mantan presiden saya diagung-agungkan di negara, di seluruh dunia. Mantan presiden saya, Bapak Jokowi, datang mengunjungi kami di tempat-tempat kecil, di pondok-pondok kecil, di jalan-jalan berbatu, di pinggir pantai, di pasar-pasar yang becek. Gak ada batas ya. Kangen juga sih. Jujur saya sangat merindukan masa-masa itu. Ya benar. Merinding guys. Terima kasih banyak sudah menjadi mantan terindah dalam hidup saya. Ya. For
Presiden Joko Widodo. Banyak yang merindukan Pak Jokowi, teman-teman. Kita rindu ya melihat dulu bagaimana Pak Jokowi ini sepak terjangnya itu memantik harapan-harapan baru ketika dia bangun jalan, turun ke pasar, bangun bendungan, turun ke persawahan, lalu bagaimana dengan tegasnya kedaulatan Indonesia ditegakkan, dia datang ke Natuna. Ini semua lebih berbicara banyak daripada pidato. Saya tidak menyerang siapapun, tapi faktanya memang perbuatan itu, hasil kerja itu berbicara lebih keras dan berbicara lebih banyak dibandingkan jutaan kata atau ribuan kata, teman-teman. Jadi perbuatan, hasil kerja itu berbicara lebih banyak, bercerita lebih banyak dibandingkan sekedar kata-kata ya, teman-teman. Jadi itu yang kita rindukan dari Pak Jokowi ya, teman-teman ya. Intinya Pak Jokowi ini menjadi panutan kami karena banyak sifat, sikap, watak beliau yang rendah hati, terus yang benar-benar mencintai rakyat, mau berjuang untuk bangsa ini, dan yang paling penting, tidak pernah korupsi. Seperti yang dilakukan oleh mantan para petinggi di Republik ini, yang Pak Jokowi katakan, Pak Jokowi bilang ada agenda-agenda terselubung itu. Ya, Pak Jokowi ini tidak pernah korupsi. Ya kan? Sampai saat ini pun saya berani bertaruh, bahkan saya sering berdebat dengan orang-orang hebat yang profesor, doktor, yang pengamat-pengamat hebat. Saya bilang, mana bukti kalian bisa membuktikan Pak Jokowi itu melakukan korupsi atau melakukan abuse of power? Pak Jokowi, antek asing, ya. Blok Mahakam itu 50-an tahun dikuasai oleh asing. Siapa yang ngambil? Pak Jokowi yang ngambil itu. Kamu yang ngomong Pak Jokowi itu antek asing. Kamu sadar nggak siapa yang ngambil? Pak Jokowi yang ngambil. Tukang kayu itu yang gagah berani ngambil. Ya, bukan jenderal yang ngambil. Papua, PT Freeport. Ya, siapa yang bisa ngambil itu? Menteri dikirim ke sana sekali, gagal, pulang. Pak, begini Pak. Maju. Pak, begini Pak. Maju terus. Pak, begini Pak, resikonya Pak, saya begini Pak. Bukan kamu yang nanggung resiko politiknya. Jokowi yang nanggung. Maju. Akhirnya berhasil. Freeport bisa dikuasai oleh Indonesia dan diserahkan oleh ke Inalum, BUMN di Indonesia. Kemudian Blok Mahakam, Blok Rokan ya juga diambil alih. Sekarang Blok Mahakam itu diserahkan ke Pertamina ya. Sekarang ini Pertamina yang ngelola. Kemudian sama juga di Blok Rokan itu ya. Itulah tukang kayu yang ternyata gagah berani. Yang orangnya kurus itu mau didorong ke kiri dia belok ke kanan. Mau didorong ke kanan dia belok ke kiri. Didorong di kanan dan di kiri dia lurus. Yang kurus itu badannya, yang benar-benar gagah ya, benar-benar di atas jenderal itu. Kalau saya mau ngasih pangkat jenderal, kalau saat ini ada bintang 5, 10 bintang aja belum cukup. Ratusan bintang itu seharusnya Bapak Jokowi itu. Paham nggak? Kita harus berterima kasih. Kita harus berterima kasih orang-orang yang nggak mampu memahami ini. Betul-betul otaknya ini dikuasai oleh setan. Orang-orang yang tidak mampu memahami sepak terjang jasanya Pak Jokowi itu betul-betul orang yang bakal masuk neraka jahanam. Ya, itu teman-teman, bagaimana netizen merindukan sosok Pak Jokowi yang dulu memimpin Indonesia, yang dianggap itu memberikan harapan-harapan baru, mengerjakan harapan-harapan yang dulu sekedar rencana tapi dieksekusinya di era Pak Joko Widodo. Sehingga ya wajar kalau banyak masyarakat merindukan sosok seperti beliau ya, seperti Pak Jokowi, mencari penggantinya gitu teman-teman. Bukan mencari yang merubah, tetapi mencari yang melanjutkan sekaligus memperbaiki kekurangan tentunya seperti Pak Jokowi. Dan sekarang pertanyaannya, apakah yang dilakukan Pak Prabowo sudah mencirikan gaya kerja Pak Jokowi? Nah, coba teman-teman beri pendapat teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.